PM di Jakarta itu jauh lebih menarik sebenarnya. Karena kenapa? Macet, traffic jam every day pada jam segini biasanya tidak terlalu banyak, tidak terlalu berat untuk dihadapi. Salah satu pusat macet di Jakarta adalah jalan Salemba Raya, dimana ini kalau dilanjutkan ke arah utara itu adalah Ancol, sedangkan ke selatan itu nanti ke Matraman. Ini adalah salah satu jalan yang paling macet di sepanjang jalan Jakarta Pusat. Salah satu Jakarta Pusat, kecuali mungkin kalau dibandingin dengan Jalan Sudirman Tamrin itu agak berbeda suasananya. Nah, ini jalannya kecil, tetapi hal yang paling perlu diperhatikan ketika berjalan di sini pada jam macet itu antara jam 4 sampai jam 6 dan jam 4 sampai 6 sore ya, dan pagi itu biasanya itu pagi itu udah macet banget, itu setengah 8 sampai setengah 10. Jadi ketika memang jalan ini diposisikan ganjil genap dan saya sekarang ini pakai mobil ganjil, maka teman-teman bisa ngerasain nih, oh ada ternyata lebih suasana lebih longgar. Tapi ini karena hari Jumat dan mobil saya ganjil, tanggal ganjil, makanya kelihatan lebih longgar. Ini karena kebetulan juga ini udah jam 8 malam atau 8 PM Jakarta. Nah, ini yang menjadi agak sedikit membantu perjalanan ini tidak terlalu macet. Tapi kalau teman-teman lihat tuh di depan sana, coba saya perbaiki ininya. Sebenarnya jumlah mobil yang berjalan bolak-balik juga sebenarnya tidak terlalu sedikit, tetapi untuk standar Jakarta, apalagi pusat-pusat Jakarta seperti Jalan Salemba Raya ini termasuk sangat-sangat bebas macet. Hampir tidak ada kemacetan yang bisa kita rasakan. Bahkan mobil di belakang saya juga agak jaraknya nggak terlalu dekat. Nah, mobil depan saya kan kurang lebih 10 meter jaraknya. Nah, ini yang membuat mungkin teman-teman merasa wow Jakarta longgar. Tidak, tapi kalau jam-jam macet itu benar sangat-sangat berat, sangat-sangat berat, apalagi mobilnya mau dibil manual seperti saya itu sangat-sangat berat. Nah, sekarang kita kalau udah di Salemba Raya ini biasanya ini melambat, tapi kalau udah jam 8 malam ini kan jalannya agak sedikit lebih pelan, dan orang-orang juga mungkin juga pada jam sibuk sudah pada keluar dari jalan-jalan pusat perkotaan di Jakarta. Ini membuat sangat menarik sebenarnya. Kenapa Jakarta itu jauh lebih lebih tough lah, lebih berat untuk dijalani. Kalau teman-teman merasa ini gimana ya, kalau misalnya orang-orang teman-teman daerah melihat Jakarta itu sangat glamor, sangat penuh dengan hiruk-pikuk yang sangat glowing. Let me tell you something. Saya akan menceritakan satu hal. Kehidupan di daerah itu mungkin mendapatkan pekerjaan yang susah, tapi kalau ketenangan, menghindari kemacetan, ini memang Jakarta tidak sama dengan apa yang di daerah. Nah, saya sambil ngobrol ya, yang klakson dari belakang, padahal saya ada di jalur saya. Sebenarnya Salemba Raya ini juga semakin menyempit karena ada jalur. Kalau di sebelah kiri situ ada jalur sepeda, ini sebenarnya jalur sepeda. Tetapi saya belum pernah melihat orang, selama saya bekerja Senin sampai Jumat, ketika pulang mau ke rumah, saya belum pernah orang lihat ada orang naik sepeda di jalur itu. Yang kebanyakan malah adalah angkot sama pemilik motor. Karena sebagai dasarnya kalau pemilik mobil kan ini agak sedikit sempit, jadi nggak mungkin, agak sulit mungkin bagi mobil untuk bisa menyelip di antara batasan-batasan yang warna merah ini. Jadi kalau teman-teman ini ada lihat yang warna merah nih, ini juga sangat-sangat jauh ya, jauh dari space yang cukup untuk menampung suatu mobil. Nah, ini kita sudah di Salemba Raya. Kebetulan ini kalau di sebelah kanan ini ada RSCM dan Universitas Indonesia. Kalau di sebelah kiri ini ada YAI. Ya, ini ada Yayasan
akuntansi Indonesia kalau nggak salah. Ini juga cukup menarik tempatnya, sebenarnya cukup ramai. Cuma kalau teman-teman lihat nih, if you see that ini ada Plaza Kenari Mas juga, sangat menarik sebenarnya tempat ini. Tapi kalau untuk jalanan Jakarta, sebenarnya jumlah mobil yang berjalan dengan mobil yang melalui tempat ini dibandingkan dengan kapasitas jalan sebenarnya sudah tidak imbang. Saya mengatakan kalaupun ada kebijakan pemerintah nantinya menjadi harus menggunakan mobil listrik, saya melihatnya akan terdampaknya ke polusi udara yang ditimbulkan oleh mobil-mobil ini. Tapi jujur secara matematika atau kalkulasi orang awam, saya melihat macet Jakarta ini juga akan sangat sulit diatasi. Kecuali memang Jakarta ini melakukan perombakan besar-besaran. Misalnya nih, kayak parkir itu, kalau misalnya nih parkir di perkantoran tetap dihitung bayar biaya parkir minimal 10.000 per hour tanpa membedakan siapa yang parkir, atau pejabat kayak atau masyarakat orang kaya kayak. Maka ketika 10.000 per jam dibuat, itu saya yakini orang-orang tidak akan beralih ke transportasi umum. Cuma memang kembali lagi, kalau itu diterapkan kan ada juga dampak ekonominya. Pertama, penjualan mobil pasti akan berkurang, terus juga mungkin sektor itu akan menurun, dan dampak banyaknya bisa aja jadi kena ke PHK. Nah, ini mungkin juga harus dilakukan secara pelan-pelan, tidak bisa seperti seperti cara-cara yang sangat cepat, sangat masif, nggak bisa juga. Tetapi harus ada kalkulasi pemerintah yang tepat. Nah, ini kita sudah ada sampai di, kalau teman-teman ada lihat ini Burger King. Sebenarnya ini dulu Burger King ini adalah 7-Eleven sebelumnya, dimana mereka ada jual bir 0% sih kebanyakan dulu, dan waktu itu sangat ramai banget gitu loh. Dan sekarang ketika 7-Eleven tutup, Burger King ini telah menjadi 7-Eleven itu berubah menjadi Burger King. Nah, depan sini ada McDonald's, kalau orang Jepang bilang Macadonaldo, dan KFC, Kentucky Fried Chicken. Nah, di sini juga ada pom bensinnya adalah Shell Power punya Belanda kalau nggak salah ini. Nah, setelah Macadonaldo, di sebelah kanan ini sebenarnya ada lembaga LAI ya, lembaga akuntansi Indonesia maybe, I'm not sure. Dan di sebelah kiri ini ada rumah sakit Santa Carolus. I think one of the best, salah satu hospital terbaik di Indonesia. Walaupun saat ini bagus saya katakan hospital di Indonesia itu baik secara kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan jumlah Indonesia itu tidak paralel. Makanya undang-undang kesehatan itu sangat menarik sebenarnya ketika diimplementasikan nanti. Jujur, saya sebagai orang yang hampir tidak percaya dengan dokter Indonesia, saya adalah orang yang tidak mau terlalu consider to be a part of the game ya, rumah sakit Indonesia. Saya berharap sih nanti ketika undang-undang kesehatan itu sudah diimplementasikan setahun 2 tahun, dan kemudian dokter spesialis mulai banyak sekolah, dan mungkin mereka akan sekolah 2-4 tahun, maka 2029, 2030 jumlah dokter Indonesia itu akan sangat masif. Dan saya berharap ketika umur saya di situ sudah mencapai 50 tahun mungkin ya, 50 tahun di generasi itu, layanan kesehatan meningkat. Itu yang saya harapkan dengan kalau melihat rumah sakit Indonesia ini masih sentrolus, di mana banyak orang sebenarnya yang really
suka dengan pelayanan Santorini. Oke, kemudian ini di depan ada flyover Matraman. Di sini ada halte busway sebelah kanan saya ini sebelumnya ini, tapi depan sana adalah pusat persimpangan halte busway. Jadi sangat menarik sebenarnya tempat ini. Cuma agak malam, kalau makin malam agak sedikit lebih gelap. Sedangkan di sebelah kiri ini ada perguruan Advent. Di sebelah kanan ini ada sebelah kanan ada sebuah masalah perguruan apa gitu kursus gitu, dan terus juga ada kementerian, ada STSMIK Jayakarta lah di sana. Sedangkan sebelah kiri ini ada Optik Melawai dan all Starbucks as usual ya. Starbucks itu adalah tempat menarik ya. Oke. Selanjutnya kita akan belok ke Pramuka karena saya harus melalui Pramuka. Saya Pramuka sekalian ngisi di pom bensin, di bensin ya, bensin ini Ultra Cover One. Silakan di enjoy the game. Everything is the game, but enjoy what I say kalau mengerti. Kadang-kadang saya cuma ngecam-ngecam gitu doang untuk ngobrol biar ada juga teman. Sometimes ya beginilah kehidupan kantor di Jakarta, tidak terlalu bergaul, just stay home, office stay on, that's thing. Saya pikir itu juga jadi solusi gitu loh, tidak terlalu menghabiskan uang berlebihan. Itu juga penting banget ketika Anda adalah bagian